Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Habib Hanif Sulaiman selaku pengasuh pondok pesantren Sebarkam Lari Bonifida dan keluarga keluarga Sinturmas, semoga saya selalu dan mendapatkan rahmat hidayahnya. Pada hari ini saya mempresentasikan memisi berjudul gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara yang berkembang. Nah, yang jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koroner merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Adapun cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner yaitu melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan rokok, menghindari stres berlebih dan menjaga berat badan dalam kondisi ideal atau sedang-sedang saja, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Nah, yang kedua adalah stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena pembuluh darah pada otak tersumbat dan kurangnya oksigen di otak. Dan hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak dan kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Nah, cara mencegah agar kita terhindar dari serangan stroke, karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko terkena stroke juga sama dengan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko jantung koroner seperti yang saya bicarakan tadi. Yang ketiga adalah varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari varises itu ketika kamu tidur, sebaiknya tungkai itu dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Nah, aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih, menghindari berdiri terlalu lama, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam, dan menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Nah, yang keempat ada anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Nah, apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing dan muka pucat. Nah, anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Dan yang terakhir adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah di atas 110 atau 80 mmHg. Nah, gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan di hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Nah, hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis, obesitas, kurang olahraga, stres, mengonsumsi minuman beralkohol atau yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Nah, berbeda dengan hipotensi terjadi pada apabila tekanan darah kurang dari 120 atau 80 mmHg. Nah, hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah. Orang mengalami tekanan rendah umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan, dan keringat dingin, merasa cepat lelah, tak bertenaga, detak denyut nadi lemah, dan tampak pucat. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.